Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaji lagi ya. Sekarang bagian ini. Alalla tanalul al-ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani dzaka in wa hirsin was tibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadzin wa turiz zamani Khalifah Ali nyaurkeun ilmu bisa dihasilkeun lamun genep perkara dikumpulkeun calakan jeung kasengseman gede kasobaran jeung boga bekelna oge guru anu mursidna kagenep ngaji kudu lila jamana Sayyidina Ali parantos nyaurkeun anjeun moal bisa ngahasilkeun jeung anjeun moal bisa tepina mun teu kumpul syarat nu genepna calakan jeung kasengseman gede kasabaran jeung boga bekelna oge guru anu mursidna kagenep ngaji kudu lila zamana kanggo bahasa umumnya ini iku buat orang-orang yang wabil khusus yang fokus dalam mencari ilmu. Dari Abi Thalib karramallahu wajhah, syarat untuk mendapatkan ilmu itu ada 6. Kalau tidak terkumpul yang 6 ini, tidak akan menghasilkan ilmu, atau malah sebaliknya, yang didapat hanyalah ilmu hitam, ilmu cepat kaya, ilmu kebal dan sebagainya. Itu khawariqun lil adat disebutnya kalau di dalam pembahasan pengajian ya, atau di bahasa umumnya itu magic katanya, kayak itu gupron katanya yang bisa bahasa semut, ici dakian katanya. Nah ini yang pertama ya, yang pertama dari yang 6 itu dakian. Dakian itu di sini mah bukan dakian bahasa Sunda ya, yang kayak garangan itu ya, yang lusuh dan sebagainya. Dakian itu dakain yang pertama itu kitanya punya akal yang cerdas, EQ yang mantep lah gitu ya. Nah kalau EQ yang mantep insya Allah bisa dibentuk ya. Biasanya yang IQ-nya mantap lah maksudnya main itu cepat gitu. Yang kedua, wah sangat solot, bahasa Jawa mah ya, solot gitu, semangat gitu, untuk caloi lah gitu lah, untuk alah pelehwai gitu, tapi wah semangatnya tinggi gitu. Yang ketiga, kesabarannya mantep, sabar banget.
gitu. Mempunyai mempunyai berbagai macam penawar gitu, diantaranya yang tersimpulkan dengan rihahataco. Kalau di pondok mah rihahataco tuh ketika menghadapi rintangan, hadapi dengan senyuman, pantang lelah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus maju, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Nah ini sobar. Ketika menghadapi halangan, hadapi dengan senyuman, pantang lelah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus maju, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Ketika menghadapi hambatan, hadapi dengan senyuman, pantang lelah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus maju, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Ketika menghadapi tantangan, hadapi dengan senyuman, pantang lelah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus maju, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Ketika menghadapi cobaan, hadapi dengan senyuman, pantang lelah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus maju, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Nah insya Allah lah pokoknya orang-orang yang mempunyai tekad yang atau kesabaran yang tinggi, yang sebagaimana yang disebutkan barusan, isi dari sabar itu berada di sana ya. Ketika menghadapi tadi rintangan, halangan, hambatan, tantangan dan cobaan, terus dihajar gitu. Di antaranya ketika kita mencari ilmu, pasti akan ketemu dengan lapar, pasti akan ketemu yang namanya salah paham sesama teman, salah paham sesama guru. Nanti itu bakal ketemu itu di situ tuh, karena saya pengalaman, pasti bakal ketemu di situ, pasti. Kalau seumpamanya dengan guru, dengan teman tidak bisa sabar, yang lain juga pada mabur, pada balik sebelum dapat ilmu. Ya. Terus innallaha ma'as sabirin, karena Allah juga bersama orang-orang yang sabar. Karunia dari Allah itu nanti ada di orang-orang yang sabar. Yang tidak sabar mah udah balik mabur gitu ya. Wa bulgoh itu apa ya? Bulgoh itu punya bekal. Punya ada duit gitulah ya. Karena dulu juga saya waktu mau mondok itu terhambat dengan bulgoh. Kata saya tuh, Mbak, saya mau mondok, nggak ada uangnya, jejak, tunggu aja. Saya cepatnya cerita, dalam hati bertekad pengen mondok, ya saya kerja dulu. Ketika cepatnya cerita, kerja udah dapat 2 tahun lah kurang lebih. Mas, saya udah punya uang, gitu saya. Kata emak, udah taruh aja, katanya. Kebetulan emak ada uang, katanya. Alhamdulillah saya berangkat waktu itu, alhamdulillah dapat di pondok, diantar sama kakak ipar waktu itu yang di Salopa. Alhamdulillah saya masuk ke pondok dengan bulgoh ya. Harus ada bulgohnya, persiapkan lah gitu ya. Wa irsadi ustadin, terus siapkan gurunya. Pilih gurunya yang mana gitu. Jangan sembarangan kita memasukkan anak kita ke pondok, takutnya ada kiai atau oknum ustadz yang mengatasnamakan pondok pesantren, ternyata di dalamnya mengajarkan aliran-aliran sesat atau ilmu-ilmu hitam misalkan. Bahaya, banyak sekali kiai yang berkedok kiai, ternyata itu dukun banyak ya. Irsad, gurunya yang pintar masuk ke sana. Watuliz zaman, dan yang keenam ini yang keenam, perlu waktu gitu. Kalau kita pengen ilmu mah perlu waktu.
guru juga sampai ada yang berguru sampai 30 tahun, ada yang 40 tahun belum nikah, terus saja mencari ilmu sampai sebagian muridnya membujuk, Ustadz katanya nikah katanya gitu. Ini ya perlu waktu. Cukupkan sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.